يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata karena nikmat darinya kita bisa berkumpul di tempat ini. Sungguh seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan karena nikmat darinya, kita tidak akan mungkin bisa bertemu di tempat ini. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan, akhirnya majelis ini tetap menjadi kebaikan bagi kita insyaallah taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat pada pertemuan yang lalu akan beberapa pembahasan penting tentang kelompok-kelompok orang-orang yang tertipu. Akhirnya mereka keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ingatkan kita bahwa perkara-perkara ini banyak sering datang mengganggu orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang selamat kecuali mereka-mereka yang kokoh di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala utus Rasulnya. Siapa yang bisa istiqamah dalam perkara itu setiap waktu, maka sanalah keselamatan. Beliau ingatkan kita akan perkataan Az-Zuhri, adalah orang-orang yang terdahulu min salafina, dari para pendahulu kita. Mereka mengatakan al-i'tisamu bis sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah, apa yang datang dari Nabi SAW adalah keselamatan. Ini karena sunnah itu sebagaimana perkataan Imam Malik, seperti perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, siapa yang naik maka selamat, dan siapa yang tertinggal maka akan tenggelam. Setelah itu beliau melanjutkan pembahasan. Kata beliau, wal ibadatu wat ta'atu wal istiqamatu wa luzumus siratil mustaqim wa nahwu dhalika min al-asma' maqsuduha wahid wa laha aslan. Kata beliau rahimahullahu taala, ibadah itu dan ketaatan itu, istiqamah itu, serta luzum kokoh di atas as-sirat al-mustaqim, dan yang semisal dari nama-nama itu maksudnya satu. Dan
hal yang satu ini mempunyai dua dasar, mempunyai dua pokok. Ini ilmu penting. Kita mendengar ajakan ibadah, kita mendengar ajakan supaya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kadang kita mendengar ayat istiqamah, kita mendengar ajakan kokoh di atas as-sirat al-mustaqim. Demikian pula bagaimana ayo kita beriman, ayo beramal, ayo mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai ajakan-ajakan, berbagai nama-nama. Ini mempunyai maksud yang satu. Ilmu penting bahwa kadang beberapa nama lafadznya berbeda tetapi maksudnya satu. Dan ini akan memberi banyak manfaat kepada kita. Misalnya kata ibadah, kata taat, istiqamah, luzum, as-sirat al-mustaqim. Ibadah yang kita kenal misalnya. Kita kenal kata ibadah itu apa, bagaimana itu ibadah, bagaimana itu ibadah. Sehingga ketika ada orang yang mengajak untuk taat, mudah bagi kita memahami mana taat yang sebenarnya melalui pembahasan ibadah. Sebab ibadah dan taat itu dua nama yang mempunyai maksud yang sama. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan membantu kita memahami perkara-perkara yang mungkin kita anggap berbeda, padahal hakikatnya satu. Tidak ada yang menyatakan bahwa jalan keselamatan itu dengan beribadah kepada Allah. Ada yang mengatakan jalan keselamatan itu dengan taat kepadanya. Ada yang mengatakan jalan keselamatan itu dengan istiqamah di jalan Allah. Ada yang mengatakan jalan keselamatan itu dengan kokoh di atas as-sirat al-mustaqim. Orang menganggap ini beda-beda ini. Tapi kalau orang punya ilmu maksudnya satu, tenang, tidak ada pembahasan, tidak ada perbedaan di situ. Kata beliau, maksuduha wahid. Maksudnya yang diinginkan darinya itu satu. Walaha aslan. Yang ingin beliau tegaskan lebih jauh, bahwa hal ini mempunyai dua dasar, mempunyai dua pondasi, mempunyai dua pokok, mempunyai dua asas. Ahaduhuma, yang pertama, la yu'bada illallah. Tsani, ay yu'bada bima amara wa syara'. لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. Dan dia mempunyai dua fondasi, dua asal, dua pokok. Yang pertama, tidak boleh ada yang diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini asas pertama. Pokok pertama. Kedua, Allah diibadahi hanya dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah syariatkan. Jangan beribadah kepadanya dengan selain apa yang Allah perintahkan dan syariatkan. Seperti dengan ahwa, sekedar perasaan, hawa nafsu, keinginan, apa yang enak dan semacam itu. Wadzunun, sangkaan-sangkaan, wal bid'ah, dan berbagai macam bid'ah. Keluar dari apa yang Allah perintahkan dan syariatkan. Ini dua asal. Pahami usul sesuatu ini adalah perkara yang sangat penting dan merupakan rahasia-rahasia dalam memahami sesuatu.
benarnya, hebatnya, luar biasanya seseorang dalam memahami ketika pahamnya dilandasi dari asalnya, dari dasarnya. Demikian pula amalan, hebatnya, luar biasanya amalan itu ketika amalan itu diawali dari pondasi dan dasarnya. Dakwah pun demikian. Syekh ingin memberikan kepada kita ilmu yang sangat berharga. Pokok dasar yang terdiri dari dua hal. Dasar dari ibadah. Tidak akan pernah hal itu teranggap ibadah kecuali tegak di atas dua ini. Demikian pula ini juga ketaatan, sebab sama maksudnya. Tidak akan pernah ada ketaatan kecuali harus tegak di atas ini. Tidak akan pernah ada istiqamah kecuali harus tegak di atas ini. Tidak akan pernah ada jalan yang lurus kecuali harus tegak di atas ini. Tidak akan pernah ada jalan Allah kecuali harus tegak di atas ini. Tidak akan pernah berada di atas ridha Allah kecuali harus tegak di atas ini. Tidak akan pernah di atas Islam, di atas agama Allah kecuali harus tegak di atas dua. Apa itu? Yang pertama, alla yu'bada illallah. Ada yang diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang pertama ini terdiri dari dua. Yang pertama ini terdiri dari dua. Alla yu'bada, yang kedua illallah, kecuali hanya Allah. Tidak ada yang diibadahi. Ini menolak. Jangan sekali-sekali ada ibadah. Kepada siapapun juga. Yang dibolehkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa persingkat pokok yang pertama ini dengan kata ikhlas. Atau dengan kata tauhid. Jadi selamanya seseorang tidak akan pernah berada di atas ibadah kecuali ibadahnya hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dua ini ada. Perhatikan, dua ini ada. Pokok yang pertama terdiri dari dua hal. Perhatikan. Pokok yang pertama terdiri dari dua hal. Alla yu'badah illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Bukan sekedar beribadah kepada Allah sementara tidak mau menolak selain Allah. Ibadah kepada Allah dan tolak semua selain Allah. Ini pokok yang pertama. Kalau ibadah dilandasi oleh ini, maka benar. Pertama ini adalah kandungan dari la ilaha illallah. La, tidak ada. Ilah. Ilah maknanya ma'bud, yang diibadahi. Ilah bermakna yang diibadahi. Jadi tidak ada yang diibadahi. Yang hak kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah semata yang hak, selainnya batil. Tidak cukup hanya mengatakan Allah yang hak. Harus dilengkapi dengan menyatakan selain Allah adalah batil. Ini pondasi yang pertama. Dalam ibadah, dalam taat, dalam keistiqamahan, dalam jalan yang lurus, dalam Islam, dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai. Begitu tepat di atas ini, tenang seseorang berada di atas agama. Ada orang semangat ibadah. Tetapi apa? Tidak mempunyai asal, tidak mempunyai pondasi. Akhirnya apa? Ibadahnya melahirkan khayalan. Yang pertama, dari berapa? Dua. Menafikan semua ibadah kepada siapapun juga selain Allah dan menetapkan bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yu'bada bima amara wa syara, la ya'buduhu bi ghairi dzalika min al-ahwa wal dhunun wal bid'ah. Yu'bada, Allah diibadahi. Sudah yang pertama diterima sudah. Ibadah hanya kepada Allah, selain Allah tidak. Maka pondasi yang kedua, Allah diibadahi dengan apa yang Allah perintahkan, dengan apa yang Allah syariatkan. Jangan
seorang pun beribadah kepadanya dengan selain itu. Disebutkan apa selain itu seperti ahwa, dzunun, sangkaan-sangkaan, dan berbagai bid'ah demi bid'ah, perkara baru demi perkara baru. Yang kedua ini juga terdiri dari dua. Yang kedua ini juga terdiri dari dua. Ya tidak? Saya sebutkan dua kan? Ibadah hanya dengan apa yang disyariatkan. Tidak dengan selainnya. Berupa al-ahwa, ad-dzunun, dan al-bidah. Hal yang kedua ini adalah kandungan dari wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama yang menjadi pokok dari ibadah itu, dari ketaatan itu, dari istiqamah itu, dari jalan yang lurus itu, dari agama Allah Subhanahu wa taala adalah tegaknya ibadah kepada Allah dan kenafikannya kepada selain Allah. Hal yang kedua, ibadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan dan selamat dari ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Yang pertama, kandungan dari syahadat yang pertama. Hal yang kedua, kandungan dari syahadat yang kedua. Di atas inilah tegak agama dengan segala maknanya. Dengan segala lafadznya. Apakah dengan kata ibadah, kata taat, kata kesolehan, kata kebaikan, agama Islam, keistiqamahan, jalan yang lurus, hamba Allah yang sebenarnya, semuanya tegak hanya dengan ini. Makanya Nabi mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Perhatikan kalimat buniyah. Buniyal Islamu, Islam dibangun. Islam dibangun ala, di atas 5 hal. Berarti 5 hal ini yang mendasari semua bangunan Islam. Semua bangunan, apapun yang kita wujudkan dalam kehidupan dunia ini, kalau tidak dilandasi, tidak berada di atas pijakan 5 ini, maka bukan bangunan Islam. Saat Nabi mengatakan bunyat Islam, Islam dibangun. Kalimat Islam dibangun, yang ingin ditegaskan di sini kalimat terbangun itu. Bangunan itu. Dia tidak mengatakan hanya Allah membangun Islam di atas 5. Banallahu al-Islam ala khamsin. Pakai bana, membangun. Allah membangun Islam di atas 5. Disebutkan yang membangun. Atau kita membangun Islam di atas 5. Tidak ada seperti itu bunyinya hadisnya. Dalam hadis ini pelaku tidak disebutkan. Pelaku membangun tidak disebutkan. Sebab yang diinginkan adalah memprioritaskan, menekankan makna bangunan. Buniyal Islam, Islam dibangun. Sama dengan ayat-ayat idza syamsu kuwirat. Ingatlah ketika matahari kuwirat, digelindingkan sampai akhirnya lenyap. Lafaz-lafaz idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, dan ketika an-nujum, bintang-bintang terpecah, dan ayat-ayat yang semakna tidak disebutkan siapa yang menghancurkan itu. Tidak dikatakan ingatlah ketika Allah menggelindingkan matahari. Bukan. Tapi ingatlah ketika matahari digelindingkan. Tidak disebutkan pelakunya. Sebab yang diinginkan apa? Menegaskan makna kerja itu. Nah, sama ini. Bunyal Islam. Islam dibangun. Yang ingin ditegaskan supaya betul-betul dicermati kalimat dibangun. Islam dibangun. Kalimat dibangun, Masya Allah, jelas bagi semua orang. Yang namanya membangun, dibangun di atas 5. Artinya apa? Kalau tidak, bukan 5 itu yang di bawah,
Itu kan maknanya. Kalau bukan 5 itu yang di bawah, maka yang di atas itu bukan Islam. Saya dikatakan bunyal Islam dibangun. Dari 5 ini, ternyata yang paling di bawah, yang paling mendasar, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Syahadatain. Ini asal agama. Oke? Syekh rahimahullah ta'ala akan menyebutkan dalil-dalil akan hal ini, bangunan ini, asal ini. Dia menyebutkan ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman 110 ayat terakhir ya. Kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang pertama, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. 1. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Tuhannya, ahada, syirik terhadap siapapun juga. Menjelaskan di bawah. Tapi kalau kita sendiri yang pahami, sebelum sampai penjelasan di bawah, gimana memahaminya? Di mana dalil alla yu'bada illallah? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di mana dalil alla yu'bada bima ayyu'bada bima syara' bima amara wa syara' la ya'buduhu bi ghairi dzalik. Falyamal amalan shalihan. Sebab amalan soleh nanti teranggap soleh kalau betul-betul di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, selamat dari petunjuk-petunjuk selainnya. Ternyata ini tidak cukup, harus dengan syarat yang kedua. Kalau ingin berjumpa dengan Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Tuhannya, ahada, syirik terhadap siapapun juga. Sebab yang diinginkan adalah kemurnian ibadah hanya kepada Allah. Al-Baqarah 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Kan man aslama wajhahu lillah, mereka yang mengislamkan wajahnya hanya untuk Allah. Pertama, wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan muhsin, melakukan kebaikan. Falahu, maka baginya, bagi mereka yang memiliki dua ini, Islam wajahnya hanya kepada Allah dan dalam keadaan muhsin, melakukan ihsan, kebaikan. Falahu, maka baginya ajruhu, pahalanya, inda rabbih, di sisi Tuhannya, dijamin kebaikan. Bahkan wala khaufun alaihim, tidak ada takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Tidak ada takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Jaminan tidak ada takut, tidak ada kesedihan, dijamin sudah kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falahu ajruhu 'inda rabbih, berarti jaminan kan diterima kan? Maka baginya pahala dia di sisi Rabbnya, berarti diterima kan? Kalau dikatakan di sisi Allah berarti sudah diterima. Ternyata jaminan penerimaan di sini, kalau aslama wajhahu lillah, 1, wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan muhsin, melakukan kebaikan. Dia akan jelaskan di bawah. Bertentangan dengan ayat yang pertama? Tidak bertentangan. Ya, sama. Man aslama wajhahu lillah, itu semakna dengan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa huwa muhsin,
dalam keadaan melakukan kebaikan itu semakna dengan falyamal amalan sholihah. Sama. Ya, sini perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita ilmu ini dengan apa? Dengan lafaz yang berbeda-beda. Kalau di atas, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Kalau di bawah, wa huwa muhsin. La yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di bawah, aslama wajhahu lillah. Ini saling memahamkan makna. Dan di sini termasuk kehebatan dan keluarbiasaan ayat-ayat Al-Quran dalam memahamkan sesuatu. Sama maknanya, tetapi tiap-tiap lafaz itu mempunyai hentakan-hentakan tersendiri. Walaupun sama maknanya. Ayat yang ketiga, An-Nisa 125. Waman ahsanu dinan. Adakah yang lebih indah din agamanya? Adakah yang lebih hasan? Hasan indah, baik, luar biasa. Cantik. Itu makna hasan. Di sini dikatakan ahsan, yang paling hasan. Yang paling hasan, yang paling baik, yang paling indah, yang paling luar biasa, yang paling hebat. Adakah yang lebih, yang paling hasan dinan agamanya? Mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Adakah yang lebih ahsan dinan agamanya dari mereka-mereka yang mengislamkan wajahnya hanya untuk Allah? Satu. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia muhsin. Lebih baik dari itu agamanya. Kebaikan agama. Sekarang kebaikan agama. Agama yang terbaik. Yang tidak ada selainnya diukur oleh dua ini pula. Taba'a millata Ibrahim hanifa. Dan dia betul-betul telah mengikuti millahnya Ibrahim hanifa. Berarti apa? Din ini yang memenuhi dua ini adalah syarat pengikutan terhadap millah Ibrahim. Yang Allah diperintah. Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti anittabi millata Ibrahim hanifa, supaya engkau Muhammad mengikuti millahnya Nabi Ibrahim hanifa itu. Ini ternyata syarat mengikutinya. Kemudian Allah memberikan dorongan supaya kita betul-betul mengikutinya. Sebab apa? Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalila. Hamba Allah yang paling Allah cintai. Dan karena Nabi Muhammad betul-betul sempurna juga di atas ini, Allah pun mengambil beliau menjadi khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dalil yang ada, khalilnya Allah hanya dua. Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Habib yang Allah cintai itu banyak. Para nabi dan rasul seluruhnya Allah cintai. Bahkan orang-orang beriman semuanya Allah cintai. Tapi kalau khalil, cinta yang lebih dari mahabbah. Kecintaan yang lebih. Dari sini salah orang-orang yang mengatakan kalau Ibrahim itu khalilullah, kalau Nabi Muhammad katanya lebih hebat, apa itu? Habibullah. Mau memuji Nabi tetapi semakin merendahkan. Demikian kalau memuji dengan perasaan, tidak di atas petunjuk. Beragama dengan perasaan, tidak di atas petunjuk. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau jelaskan, fal amalus soleh, amalan soleh yang disebutkan di atas adalah ihsan. Yang disebutkan dalam dua ayat di bawah. Wa huwa fi'lul hasanat, dan ini adalah melakukan kebaikan. Semua ini adalah perbuatan hasanat, kebaikan. Apa itu wal hasanat? Hiya ma ahabbahu Allah wa rasuluhu wa huwa ma amara bihi amra ijab aw istihbab. Fama kana minal bid'ah fid din
allati laysat fil kitab wala fi sahih sunnah fa innaha wa in qalaha man qalaha wa 'amila biha man 'amila laysat masyru'ah fa inna Allah la yuhibbuha wa la rasuluhu wa la takunu minal hasanat wa la minal 'amali shalih kama anna man ya'malu ma la yajuzu kal fawahish wal dhulm laysa minal hasanat wa la minal 'amali shalih. Kita boleh jelaskan hal yang pertama sesuai dengan urutan di atas. Dalam ayat yang pertama disebutkan apa? Amalan soleh. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata beliau amalan soleh dia adalah ihsan. Ihsan perbuatan yang dilakukan orang yang muhsin. Wa huwa muhsin. Dia dalam keadaan muhsin, berarti dia dalam keadaan melakukan ihsan. Ihsan adalah amalan soleh yang merupakan syarat di atas. Fal ya'mal amalan soleh. Harus beramal dengan amalan soleh. Apa itu amalan soleh? Itulah ihsan. Apa itu amalan soleh dan apa itu ihsan? Huwa fi'lul hasanat. Itulah perbuatan baik. Itulah perbuatan hasanah. Yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu hasanah. Tapi banyak-banyak orang yang minta ini hasanahnya lain dia. Hasanahnya lain dia. Hasanat kata beliau, hasanat itu, kebaikan-kebaikan itu adalah apa yang Allah cintai dan yang dicintai oleh Rasulnya. Apakah perkara itu Allah perintahkan secara wajib atau secara istihbab sunnah. Itu hasanat semuanya. Itulah amalan soleh dan itulah ihsan, kebaikan. Jadi yang Allah perintahkan, yang Rasulnya perintahkan. Yang Allah cintai, yang Rasulnya cintai. Karena itu Allah perintahkan, Rasulnya perintahkan. Semua itulah hasanat, itulah ihsan, itulah amalan soleh. Lawannya, kata Syekh, maka apapun yang merupakan bid'ah dalam agama. Kata beliau, minal bid'ah fid din, bid'ah dalam agama. Perhatikan kalimat dalam agama. Saya memperjelas pembahasan bid'ah yang tercela itu bid'ah dalam agama. Iya. Bukan pembahasan bid'ah dalam urusan keduniaan atau bid'ah dalam bahasa. Iya. Bid'ah dalam agama. Nabi telah meninggal dalam keadaan agama telah sempurna. Kapan ada agama yang Nabi telah ajarkan? Kemudian kita buat, kita kurangi, kita tambah, maka itu bid'ah. Perhatikan kata Syekh, fiddin dalam agama. Ya, kata agama ini mencakup. Kadang ada orang bilang, oh ini kan bukan ibadah. Perayaan-perayaan itu kan bukan ibadah. Jadi kalau orang merayakan maulid, merayakan ini, itu kan ya tidak perlu harus ada dalilnya. Yang perlu ada dalilnya itu ibadah. Nah, sekarang jangan pakai kata ibadah, pakai kata din. Sama kan maksudnya kan? Pakai kata agama. Pakai kata agama di sini. Bid'ah dalam agama. Ya perayaan, ya anggaplah bukan ibadah. Tapi ini agama. Yang kamu lakukan ini agama. Perayaan itu agama atau tidak? Bukan sekedar agama itu perayaan. Ajaran khusus dalam agama. Makanya semua agama itu mempunyai perayaan tersendiri yang membedakan dia dengan agama yang lainnya. Perkara penting. Nah, kalau kata agama mudah. Kita jebak. Tidak bisa lari sudah. Sekarang agama Allah itu harus ada dalilnya atau tidak? Harus datang dari Allah kan? Ya, mana dalilnya perayaan maulid? Agama. Sepakat sudah agama. Jangan pakaikan kata ibadah. Kalau kita gampang memakaikan kata ibadah, kita pahami ibadah, agama, taat, semuanya sama maksudnya. Ini tadi maksud penggunaan. Syekh mengungkap istilah ini. Hanya sekarang pembahasan Syekh, pembahasan ibadah. Tapi Syekh ungkap rahasia ini dalam pembahasan ini. Kata ibadah, kata taat, kata istiqamah, luzum as-sirat, dan yang semakna itu nama-nama yang mempunyai maksud yang satu. Beragama tidak ada keluar dari Quran dan Sunnah,
Bisa orang beragama keluar dari Quran dan Sunnah? Tidak boleh. Melakukan perayaan beragama? Tidak ada dalilnya di Quran dan Sunnah. Bukan perayaan itu. Jelaskan. Maka yang melakukannya juga memang tidak ada dalilnya ini. Hanyanya itu. Memang tidak ada dalilnya ini. Tapi ini kan syiar. Syiar lagi, pakai kata syiar. Ini kan syiar. Justru kalau dia gunakan kata syiar, dia terjebak dengan jebakan yang tidak bisa. Semakin jelas bahwa betul-betul penjahat ini. So kata syiar itu jelas-jelas merupakan apa? Dia lari dari kata ibadah. Tapi ini kan syiar. Justru syiar itu ibadah yang sangat jelas, yang sangat nampak. Syiar sebuah agama adalah ibadah yang sangat besar dan nampak dan sekaligus merupakan ciri dari agama itu. Jadi syiar itu bukan sekedar ibadah, tapi ibadah hebat. Yang dalilnya harus lebih jelas. Kalau sudah dibilang syiar, dia lari, ini bukan ibadah. So, kalau dibilang ibadah, mana dalilnya? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh hal itu merupakan ketakwaan hati. Syiar-syiar Allah yang dimaksudkan di sini apa? Aturan-aturan haji. Di antaranya perayaan hari raya Idul Adha. Di antaranya perayaan hari raya Idul Adha, termasuk manasik-manasik haji. Siapa yang mengagungkan ini? Allah katakan sebagai syiar, sebagai apa? Dia betul-betul syariat, ibadah, amalan dalam Islam yang betul-betul nampak dan menjadi ciri yang membahana. Itu syiar. Kan katanya hanya syiar. Justru kalau syiar harus semakin jelas dalilnya. Demikian jemaah. Mulai. Kalau orang sudah terkena penyakit, maka cari jalan keluar membenarkan penyakitnya. Penyakit-penyakit bid'ah yang karena syubhat, orangnya apa? Orangnya terkena penyakit ganas dalam keadaan dia tidak mengaku berpenyakit. Tidak sadar. Baik. Jadi kata beliau, hasanat, amalan soleh atau ihsan yang Allah cintai, yang Rasulnya cintai, yang Allah perintahkan, apakah diperintahkan wajib atau istihbab sunnah. Itu yang kamu lakukan, itulah amalan soleh, itulah ihsan. Siapa yang melakukannya, maka dia wa huwa muhsin. Semua yang merupakan bid'ah dalam agama, beliau perjelas, yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan tidak pula terdapat dalam sahihis sunnah. Perhatikan kalimat beliau, sahihis sunnah, dalam sunnah yang sahih, yang jelas keterangannya. Diteliti para ulama hadis, dibuktikan bahwa ini bisa dipertanggungjawabkan datang dari Nabi SAW. Tidak hanya sekedar baca buku al-hadis tertulis di bawahnya. Siapa yang bilang hadis ini? Al-hadis. Itu kan cetak ini. Al-hadis tertulis di bawahnya al-hadis. Oh ini. Atau tertulis di bawahnya rawahu ini, rawahu ini. Belum tentu hadisnya sahih. Yang bisa dijadikan pegangan ketika bersumber dari Quran dan dalam sahih sunnah. Apalagi di tengah banyaknya pemalsu hadis. Ratusan tahun yang lalu bahkan ribuan sudah banyak pemalsu hadis. Dan zaman bertambah semakin jelek keadaan. Banyak orang yang memalsukan hadis. Jadi semua yang merupakan bid'ah dalam agama, yang tidak ada petunjuk dalam Quran, tidak pula dalam sunnah yang sahihah, dalam sahih sunnah, maka apa? Maka sungguh amalan itu, siapapun yang mengatakannya, siapapun yang melakukannya, maka sungguh amalan itu laisat masyru'ah, tidak pernah disyariatkan. Kenapa? Karena Allah tidak cintai, Rasulnya tidak cintai. Buktinya apa? Allah tidak tuntunkan. Apakah secara wajib atau secara sunnah? Tidak ada. Kalau begitu, tidak menjadi hasanat. Kalau bukan hasanat, ya bukan amalan soleh. Yang orang-orang yang melakukannya bukan muhsin. Kalau bukan berarti apa? Tidak memenuhi syarat pertama.
Sehingga terancam dia. Terancam ketika berjumpa dengan Allah. Itu yang pertama. Man kana yarju liqa'a rabbih. Terancam amalannya. Jangan sekali-sekali mengharap amalannya ada di sisi Allah. Ayat yang kedua. Dan terancam dia. Tidak akan pernah agamanya menjadi agama yang terbaik. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau contohkan sebagaimana orang yang melakukan perbuatan yang tidak boleh seperti fawahish, kekejian-kekejian, zina, kezaliman, membunuh dan yang semacam ini. Ini bukan hasanat, bukan merupakan amalan soleh. Maka perkara-perkara bid'ah seperti itu juga. Terus, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang di ayat, maka itu sama dengan aslama wajhahu. Jangan melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Tuhannya. Dan dia islamkan wajahnya. Ini sama maknanya. Dia ibadah kepada Allah betul-betul tidak akan pernah melakukan kesyirikan kepada Allah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Ini sama dengan makna mengislamkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ikhlasul dini lillahi wahda, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jamaah. Ayat ini menjelaskan poin yang sama dengan lafaz yang berbeda, mempunyai penekanan yang berbeda, mempunyai arahan kebaikan yang berbeda, tetapi sama maksudnya. Jelaskan bahwa Allah tidak boleh diibadahi. Tidak boleh ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Ikhlas. Itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan itu adalah aslama wajhahu lillah. Kalau antum ditanya apa artinya mengislamkan wajah kepada Allah? Artikan sesuai dengan ayat. Itu menafsirkan ayat dengan ayat. Mengislamkan wajah dengan Allah, wajah hanya kepada Allah, artinya apa? La yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Karena murninya hanya kepada Allah, maka betul-betul selamat dari kesyirikan. Tidak ada betul. Ini menjelaskan kepada kita makna Islam. Tidak akan pernah ada Islam kalau hanya sekedar mengakui, menetapkan. Islam itu bergandengan dengan menafikan selainnya. Baru Islam. Sebab Islam itu pemurnian dan tidak akan pernah ada murni kecuali harus menafikan yang lain. Kalau kita dapat pasir emas, bongkahan emas, bebatuan emas, di mana dia menjadi murni? Di mana emas ini Islam selamat dari lainnya? Cari emasnya dan seleksi dia dari lainnya. Baru terjadi pemurnian. Dan proses pemurnian ini memerlukan, kadang memerlukan pemanasan, kadang memerlukan, apalagi kalau emas, pemanasan yang sangat hebat. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu yang terdapat di sini, hanya ada satu yang akan saya sampaikan mengakhiri pembahasan ini. Lihat Syekhul Islam dalam memahamkan kepada kita dua syarat ini, dua pokok agama ini. Beliau memaparkan kepada kita 3 ayat. Yang 3 ayat ini memberikan ilmu tersendiri tentang 2 syarat ini. Ayat yang pertama menegaskan bahwa 2 ini adalah syarat berjumpa dengan Allah. Ya tidak? Ayat yang pertama kan? Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka lakukan 2 ini. Berarti penegasannya apa? Sehubungan dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua berhubungan dengan falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan janji pasti dari Allah, penerimaan amalan, penerimaan pahala. Allah pastikan ada pahalanya di sisi Allah, diterima, dan pahala itu tersimpan di sisi Allah. Dan orangnya tidak akan takut, dijamin tidak ada ketakutan, dan tidak mereka bersedih. Siapa? Mereka yang memenuhi 2 ini. Ayat yang ketiga menjelaskan wa man ahsan dinan. Dalam pembahasan tidak ada din yang paling baik, paling indah, paling dengan segala kehebatannya kecuali yang memenuhi
memenuhi dua ini. Jadi antum bisa bahas dua perkara ini dalam semua pembahasan. Bahas tentang kematian, bahas dua asal agama ini. Membahas tentang syarat diterimanya amalan, bahas dua amalan. Dua ini. Mau membahas tentang bagaimana supaya selamat dari rasa takut, gimana supaya aman di dunia, alam barzah dan akhirat, harus miliki dua ini. Bagaimana mau membahas tentang gimana supaya tidak dipenuhi dengan kesedihan, waspada, kegelisahan, dunia, alam barzah, akhirat, bahas dua ini. Dua ini kuncinya. Kalau kita kembangkan dua ini, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Ini apa ini? Ini janji Allah kepada wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Coba perhatikan. Ala. Itu ala ya. Supaya diperhatikan. Itu ala. Hei, langiri. Ala. Betul-betul perhatikan. Inna awliya Allah. Sungguh wali-wali Allah. Allah yang bilang wali-walinya Allah. Orang yang Allah pilih sebagai walinya yang Allah cintai. La khaufun alaihim. Tidak ada takut atas mereka. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak bersedih. Sama kan? Sama dijanjikan di sini. Iya. Sama dijanjikan. Kalau begitu, mau membahas siapa wali Allah, ya mereka yang memiliki dua ini. Jelas? Iya. Siapa wali Allah? Mereka yang memiliki dua ini. Iya. Karena itu para ulama yang betul-betul memahami perkara ini tidak mengukur wali Allah itu orangnya Ka'bah lagi. Jadi wali nih. Iya. Katanya dia bisa jalan di air, katanya dia bisa terbang. Katanya, ada jisim di rumahnya, tapi orang di Mekah bilang, ya ada di Mekah. Ini wali ini nih. Katanya kalau dia jalan di bawah air hujan, tidak dikena air hujan. Sampai-sampai ada teman di sebuah daerah. Teman ini menyampaikan bahwa tidak boleh barzanji, tidak boleh begini, ini dalil-dalilnya apa. Bawakan kaset-kaset ustaz-ustaz yang menjelaskan tentang itu. Dia bilang apa? Dia tidak lagi, dia tidak pakai dalil lagi. Itu ustazmu itu sudah tidak terkena air kah kalau hujan? Itu dalilnya. Jadi untuk mengukur kebenaran itu dia. Sementara ukuran kebenaran dilihat dari dua pokok ini. Lihat hebatnya dua pokok ini dalam semua pembahasan. Hebatnya dua pokok ini. Sebab itu juga wali Allah. Siapa wali Allah? Yang betul-betul tidak ada ibadahnya. Dia tolak. Tidak ada sama sekali ibadah. Penafian. Kecuali hanya kepada Allah. Dua. Ibadahnya hanya kepada Allah. Dan tidak mungkin ada ibadah kepada selain Allah. Bukan hanya sekedar beribadah kepada Allah. Sementara ibadah kepada selain Allah juga iya atau diakui. Tidak. Ternafikan juga ini. Yang disertai dengan apa? Mereka dalam ibadah kepada Allah tidak akan pernah kecuali hanya dengan apa yang Allah syariatkan. Apakah wajib atau sunnah. Tidak akan pernah berada di atas hawa, sangkaan, bid'ah dan yang semacamnya. Ini wali. Jadi ini juga pembahasan wali. Mau membahas buat judul materi. Wali-wali Allah ini juga pembahasan. Hakikat ibadah ini pembahasannya. Justru saya bahas hakikat ibadah ini, kitab hakikat ibadah ini diungkap ini. Hakikat taat ini dia, hakikat taat. Hakikat jalannya lurus ini dia. Hakikat istiqamah ini dia. Istiqamah di atas pokok ini. Percihan jiwa ini juga. Tazkiyatun nufus, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hanya dua yang Allah sebutkan di sini. Betul-betul beruntung mereka yang zakkaha, mensucikan jiwanya, dan betul-betul celaka yang mengotori jiwanya. Siapa yang mensucikan jiwanya disebutkan dalam Al-Qur'an di sini? Mereka yang memilih di dua ini. Yang selamat dari syirik, tegak di atas ketauhidan, selamat dari bid'ah, sangkaan, mimpi-mimpi dan semacam itu, hawa nafsu dan semacam itu, perasaan-perasaan dalam beragama semacam itu, dan betul-betul kokoh di atas sunnah. Ini dia. Ada di atas kebenaran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala cukup dulu. Subhanallah.